Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Dalam waktu beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar anatomi, istilah-istilahnya, dan juga beberapa sistem anatomi. Adapun anggota kelompok kami, Ahyat, Syaima, Tadkirah, Anggun, Nisa, Asyifa, Amilda, dan Inayah. Nah, agar ilmu dan pemahaman teman-teman semua lebih optimal, mari kita duduk dengan posisi tegak dan baik terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mulai. Stay tune. Sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu istilah dari anatomi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu anatomi dan fisiologi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia. Anatomi terdiri dari dua kata, yaitu ana yang berarti bagian dan tomi yang berarti iris atau potong. Jadi secara umum anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Selanjutnya fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Fisiologi juga terdiri dari dua kata, yaitu fisis yang berarti alam dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah posisi anatomi. Posisi anatomi merupakan posisi yang telah disepakati oleh seluruh pakar yang ada di dunia untuk memudahkan kita dalam memahami anatomi itu sendiri. Nah, adapun posisi anatomi yang diperagakan oleh teman saya yaitu berdiri dengan tegak dengan kepala, kedua mata dan jari kaki menghadap ke depan. Kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka dan kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Selanjutnya ada istilah yang berhubungan dengan posisi, yaitu ada beberapa bidang tubuh yang berhubungan dengan posisi. Yang pertama ada bidang mid-sagittal, yaitu bidang vertikal yang melalui pertengahan tubuh. Di bidang ini akan membagi tubuh bagian kanan dan bagian kiri. Tubuh bagian kiri bisa disebut dengan destra dan tubuh bagian kiri bisa disebut sinistra. Yang kedua ada bidang paramedian, yaitu bidang vertikal yang terletak di samping dan sejajar dengan bidang mid-sagittal. Bidang ini dibagi menjadi dua, yaitu bidang medial dan lateral. Medial yaitu struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan struktur tubuh. Sedangkan lateral yaitu struktur tubuh yang terletak lebih jauh dengan struktur tubuh. Yang ketiga ada bidang koronal, yaitu bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal. Di bidang ini dibagi menjadi dua, yaitu anterior depan dan posterior belakang. Dan yang terakhir ada bidang horizontal atau transversal, yaitu bidang yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, koronal, dan paramedian. Di bidang ini dibagi menjadi dua juga, yaitu superior dan inferior. Superior itu bagian atas dan inferior bagian bawah. Nah, di sini ada beberapa istilah tambahan yang perlu diketahui dan dipahami, yakni pada daerah tangan. Jadi, di daerah tangan yang kita ketahui bahwa posisi anatomi itu seperti ini. Nah, bagian tangan atau di bagian telapak tangan ini, untuk mengganti bagian depannya, kita ketahui bagian depan itu dengan istilah anterior. Tetapi khusus untuk bagian tangan, bagian depannya itu dinamakan dengan palmar. Nah, kemudian untuk bagian belakang atau bagian posterior dari tangan dinamakan dengan istilah dorsal. Jadi di tangan ini ada sebuah pengecualian. Kemudian istilah selanjutnya adalah istilah relatif. Jarak relatif terbagi tiga. Yang pertama adalah terhadap pangkal ekstremitas. Nah, terdapat pada slide terhadap pangkal ekstremitas, dia terbagi menjadi dua. Ada proksimal, ada distal. Proksimal adalah posisi struktur tubuh yang lebih mendekati terhadap pangkal ekstremitas. Sebagai contohnya adalah lengan atas. Nah, lengan atas ini terletak lebih proksimal dibandingkan dengan telapak tangan. Mengapa? Karena pangkal ekstremitas dari tangan adalah di bagian bahu.
Kemudian selanjutnya distal. Distal adalah posisi struktur tubuh yang menjauhi pangkal ekstremitas. Contohnya adalah telapak tangan terletak lebih distal dibandingkan dengan atas. Kenapa? Karena telapak tangan lebih menjauhi daripada pangkal ekstremitas yang terletak di bagian bahu. Kemudian, jarak relatif yang kedua adalah terhadap permukaan tubuh. Terhadap permukaan tubuh terbagi menjadi dua, yaitu superficial dan profunda. Superficial adalah posisi daripada struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan permukaan, sedangkan profunda adalah posisi struktur tubuh yang terletak lebih jauh dibanding permukaan tubuh. Selanjutnya adalah jarak relatif yang ketiga, yaitu terhadap pusat organ atau rongga tubuh. Terhadap pusat organ atau rongga tubuh ini terbagi menjadi dua juga, yaitu interna dan eksterna. Interna adalah posisi struktur tubuh yang terletak di dalam tubuh. Nah, sedangkan eksterna adalah yang terletak di luar pusat organ atau rongga tubuh. Kemudian, yang terakhir adalah istilah ipsilateral dan kontralateral. Ipsilateral adalah bagian-bagian tubuh yang terletak pada sisi yang sama. Sebagai contoh, tangan kanan ipsilateral dengan kaki kanan karena terletak pada sisi yang sama. Sedangkan kontralateral adalah bagian-bagian tubuh yang berbeda sisi atau berbeda arah. Sebagai contoh adalah tangan kanan kontralateral dengan kaki kiri. Fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerakan menekuk yang terjadi pada bidang sagital, sedangkan ekstensi merupakan gerakan meluruskan sendi. Gerakan fleksi dan ekstensi merupakan dua hal yang berlawanan. Fleksi gerakan menekuk, sedangkan ekstensi gerakan meluruskan sendi. Gerakan fleksi dan ekstensi ini terjadi pada sendi siku dan lutut. Jadi, ketika siku atau lutut ditekuk, itu disebut gerakan fleksi. Sedangkan saat siku atau lutut diluruskan, itu disebut gerakan ekstensi. Selanjutnya, abduksi dan aduksi. Abduksi merupakan gerakan yang menjauhi sumbu tengah tubuh. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa sumbu tengah tubuh adalah bidang mid-sagital. Maka gerakan abduksi adalah gerakan yang menjauhi bidang mid-sagital. Sedangkan aduksi merupakan gerakan yang mendekati sumbu tubuh. Sirkumduksi merupakan kombinasi antara gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan adupsi. Gerakan rotasi adalah gerakan tubuh sepanjang sumbu panjangnya. Gerakan rotasi terbagi menjadi dua, yaitu gerakan rotasi medial dan gerakan rotasi lateral. Gerakan rotasi medial adalah gerakan rotasi yang ke arah medial tubuh, bisa kita lihat pada gambar. Gerakan rotasi lateral adalah gerakan rotasi yang menuju lateral tubuh, bisa kita lihat pada gambar. Pronasi lengan bawah adalah gerakan rotasi medial yang sedemikian rupa sehingga telapak tangan berada di posterior. Nah, kita lihat pada gambar yang ditampilkan. Pronasi lengan bawah yaitu telapak tangan yang menghadap ke bawah. Begitupun supinasi lengan bawah adalah kebalikan dari pronasi lengan bawah. Dilihat seperti gambar, tangan menghadap ke atas atau anterior. Gerakan inversi adalah gerakan kaki yang menghadap ke arah medial. Dilihat dari gambar yang ditampilkan, inversi gerakan kaki yang menuju ke arah medial. Begitupun eversi, kebalikan dari inversi, yaitu gerakan kaki sehingga telapak kaki menghadap ke arah lateral. Bisa kita lihat pada gambar yang ditampilkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kerangka tubuh manusia. Definisi dari kerangka tubuh manusia adalah kerangka adalah struktur kesatuan besar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak sekaligus penopang tubuh. Rangka juga terbagi atas 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Yang pertama, rangka kepala. Rangka kepala terdiri atas beberapa bagian, yaitu tulang ubun-ubun, tulang kepala, tulang pelipis, tulang mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah.
Kemudian yang kedua ada rangka badan. Rangka badan terdiri atas beberapa bagian yaitu tulang leher, tulang selangka, tulang pelikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang lengan panggul. Yang ketiga ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terbagi atas dua bagian yaitu rangka tangan dan rangka kaki. Rangka tangan yaitu ada tulang pangkal lengan, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Nah, kemudian yang terakhir ada rangka kaki. Rangka kaki terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian sistem pernafasan ini memiliki bagian-bagian atau organ-organ yang digunakan, yaitu rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, kemudian bronkiolus, bronkus, dan juga alveolus. Ya, selanjutnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengelola makanan agar dapat dihirup nutrisinya dan diubah menjadi energi. Kemudian sistem pencernaan ini juga memiliki organ-organ tubuh yang digunakan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, empedu, usus besar, usus halus, rektum, dan juga anus. Sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari pertama itu jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam protein metabolisme tubuh. Adapun anatomi dari sistem kardiovaskular ialah terdiri dari arteri pulmonari, vena pulmonari, atrium kanan, atrium kiri, dan ventrikel kanan, ventrikel kiri, yang terakhir vena cava. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami. Kami pamit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.